Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radita Misauri, dosen tetap di program studi S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengelolaan kelas. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi S1 Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan bobot 3 SKS. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan rincian 12 kali pertemuan teori, 2 kali pertemuan praktek, 1 kali UTS, 1 kali ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah dirumuskan secara sistematis dalam rencana pembelajaran semester serta divalidasi oleh ketua program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditargetkan meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan prinsip dasar pengelolaan kelas dalam konteks pendidikan Islam. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan berbagai gaya dan pendekatan pengelolaan kelas guna menciptakan iklim belajar kondusif. CPMK 3, mahasiswa mampu mengelola peserta didik dengan latar belakang yang beragam serta mengembangkan komunikasi dan motivasi belajar. CPMK 4, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung manajemen kelas modern. CPMK 5, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam merancang proyek pengelolaan kelas yang berbasis nilai-nilai Islam dan pemanfaatan teknologi. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan model DIA yang mencakup delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, penyampaian materi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti foto, video, serta kuis interaktif melalui aplikasi pembelajaran digital, salah satunya Quizizz. Selanjutnya, pada tahap interaction, saya mengembangkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui penerapan metode diskusi, tanya jawab, simulasi, kolaborasi, serta refleksi. Sementara itu, pada tahap asesmen, saya menerapkan penilaian formatif yang menilai proses pembelajaran melalui kuis, penguasaan proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan yang mengacu pada RPS. Adapun penilaian sumatif yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran akhir melalui pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku karya saya sendiri, karya para ahli yang relevan, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan, dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan. Sebagai penutup, video yang ditampilkan berikut ini merupakan video pembelajaran mata kuliah pengelolaan kelas pada materi pertemuan keempat, yaitu iklim kelas kondusif. Gaya atau pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan saya yang akan menjawab. Amin. Nah, sebelumnya saya mau absen dulu ini. Ketua kita mana? Rizky mana? Oke, Rizky, anggotanya hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah dari semua. Oke, alhamdulillah ya.
minggu lalu. Pendekatan apa yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan kelas? Pendekatan? Siapa yang mau coba? Oke, Azir. Ya baik Bu, pendekatan pusat pada zaman lalu yang saya ingat salah satunya itu yaitu kayak oriented, di mana guru memiliki kontrol dulu atas kelas dan membuat keputusan tanpa melibatkan. Oke, itu pendekatan otoriter. Ada yang lain yang masih ingat pendekatan lain? Oke, silakan baca. Gaya kolaboratif. Oke, gaya kolaboratif itu gaya yang seperti apa? Guru bekerjasama dengan siswa untuk mencapai tujuan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ada yang lain? Satu lagi pendekatan. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Pendekatan kognisi juga. Oke, pendekatan permisif. Itu pendekatan yang seperti apa? Yang dimana guru diberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengambil keputusan. Oke, nah berarti teman-teman masih ingat ya materi kita yang minggu lalu? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi setiap pendekatan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang guru itu boleh menerapkan lebih dari satu pendekatan. Itu sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan pembelajaran kita. Oke? Nah, baik, terima kasih sudah mengingat materi kita yang minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang hari ini, yaitu terkait iklim kelas kondusif. Jadi, apa sih tujuan kita mempelajari iklim kelas kondusif? Agar kita nantinya sebagai seorang calon guru ini mampu menciptakan iklim kelas kondusif bagi siswa kita, supaya siswa merasa aman, nyaman, dan tenang dalam mengikuti semua rangkaian proses belajar. Itu tujuan kita mempelajari hari ini. Adapun poin-poin yang kita akan bahas hari ini, yang pertama yaitu definisi, indikator, dan juga ciri-ciri dalam iklim kelas kondusif. Kemudian selanjutnya, hubungan antara iklim kelas dengan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, kita akan bahas tentang komponen dalam iklim kelas. Kemudian kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas kondusif. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang strategi dalam menciptakan iklim kelas kondusif. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi iklim kelas. Nah, ada yang tahu nggak iklim kelas itu apa sih? Saya Bu, Oke, Rizky, silakan. kondisi yang terjadi di dalam lingkungan kelas tersebut. Oke, kondisi yang terjadi dalam lingkungan kelas. Ada yang mau coba lagi? Oke, beda. Kelas adalah kondisi keadaan ataupun situasi yang terjadi dalam lingkungan kelas. Oke, betul. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Iklim kelas itu apa? Selain tadi kondisi suasana dalam suatu kelas. Oke, Imam. Iklim kelas merupakan atmosfer kelas yang dihasilkan dari interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan kelas. Oke, nah betul sekali jawabannya tadi sudah bagus. Jadi iklim kelas adalah suasana atau kondisi secara keseluruhan dalam satu kelas, baik dari segi hubungan sosialnya, emosi, komunikasi, ataupun dengan lingkungan fisik yang nantinya akan mendukung proses belajar dalam kelas tersebut. Itu maksud dari iklim kelas. Selanjutnya ada indikator. Indikator dalam indikator apa saja yang bisa kita lihat yang menandakan bahwa kelas itu kondusif. Yang pertama yaitu hubungan interpersonal positif, baik hubungan antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa yang lainnya. Betul sekali. Jadi hubungannya itu berjalan harmonis, tidak ada intimidasi di dalamnya, tidak ada bullying. Nah, itu adalah menandakan bahwa iklim kelas tersebut kondusif. Selanjutnya yaitu keteraturan dan disiplin berjalan dengan konsisten. Aturan yang sudah disepakati bersama antara guru dengan siswa di dalam kelas itu harus berjalan konsisten. Jangan sampai hari ini aturannya A, besok B, besoknya lusanya C. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya aturan yang tidak konsisten, ya kelasnya berarti tidak kondusif. Oke? Nah, selanjutnya yaitu lingkungan fisik tertata rapi. Ada yang mau coba jelaskan nggak? Maksudnya dari lingkungan fisik tertata rapi itu maksudnya gimana sih? Oke, benar. Nah, beda terus ya. Yang lain gimana ini? Oke, beda gimana beda? Maksud dari lingkungan fisik
tidak terakrab di dalam kelas. Oke, berarti secara fisik itu banyak yang bisa dilihat ya. Baik dari tata letak meja, ruang, kemudian tembok yang tidak terlalu mencolok, warnanya masih enak dipandang mata, mulai dari pencahayaan juga bagus, kemudian sirkulasi udara atau adanya sarana prasarana seperti kipas angin atau AC itu juga merupakan salah satu indikator yang bisa membuat bahwa kelas tersebut kondusif. Nah, selanjutnya Ibu rasa komunikasi dua arah yang terbuka. Ada yang paham nggak? Ini apa? Paham? Oke, apa? Ada yang coba jelaskan? Oke, aji lagi ya, aji lagi. Oke, apa sih? Komunikasi dua arah yang terbuka. Komunikasi dua arah itu di mana guru dan siswa itu saling berinteraksi dalam proses dia dan belajar. Artinya tidak hanya guru saja yang mencoba untuk siswa itu berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Oke, jadi komunikasi dua arah itu bukan hanya guru saja ya. Jadi guru itu tidak hanya berperan sendiri, jadi harus ada komunikasi juga dengan siswa. Guru harus mendengarkan kritik dan saran dari siswa ataupun siswa harus mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh guru. Itu merupakan komunikasi dua arah. Selanjutnya ini motif rasa aman psikologi, tidak ada intimidasi dan bullying seperti yang tadi dijelaskan. Kelas yang kondusif itu ditandakan dengan tidak adanya intimidasi dan bullying di kelas tersebut. Kemudian motivasi belajar meningkat dan siswa aktif berpartisipasi secara global. Iklim kelas yang kondusif itu akan meningkatkan motivasi belajar. Begitupun sebaliknya ketika iklim kelas tidak kondusif, motivasi belajar akan menurun. Yang terakhir ini keadilan dan penghargaan. Ingat, kalau misalnya teman-teman nanti jadi seorang guru, pengen iklim kelas yang kondusif itu harus ada penghargaan. Penghargaan itu bukan sesuatu yang dilihat dari uang ya, bukan hanya itu. Misalnya kalian mengucapkan terima kasih ke siswa kalian karena dia sudah bisa menjawab pertanyaan kalian. Atau misalnya hari ini siswa kalian cepat masuknya, lebih awal masuknya, jadi itu juga kalian berikan apresiasi, misalnya ditepuk pundaknya, terima kasih ya sudah hadir lebih awal hari ini. Jadi penghargaan itu bukan berupa uang saja. Oke? Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari iklim kelas yang kondusif. Pertama, suasana kelas yang tenang, pasti ya. Kalau suasana kelas ribut kan nggak mungkin kondusif kan? Ya, betul. Jadi kemudian selanjutnya guru berperan sebagai fasilitator. Jadi guru itu tidak hanya sebagai sumber utama, dia itu hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi semua kebutuhan siswa. Nah, nanti kalian kalau jadi seorang guru itu jangan kalau sumber utama itu hanya dari kalian saja. Jadi kalian tinggal diberikan informasi bahwa kamu bisa mencari sumber informasi di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu guru berperan ada kerjasama dalam kelas sehingga kelas itu dikatakan kondusif. Kerjasama ya pasti kerjasama dari guru ke siswa atau dari siswa dengan siswa lainnya. Selanjutnya siswa tidak takut mengungkapkan pendapatnya. Siswa tidak takut bertanya ketika ada diskusi dan presentasi. Nah, itu menandakan bahwa kelas tersebut kondusif. Jadi tidak ada rasa takut ataupun intimidasi yang dirasakan oleh siswa. Selanjutnya penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Kelas yang kondusif itu tidak menggunakan satu metode pembelajaran. Dia menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran tahu ya, teman-teman pasti kan. Nah, kemudian selanjutnya nilai-nilai karakter tampak dalam perilaku sehari-hari. Maksudnya perilaku dalam kelas itu bisa dilihat oleh guru. Begitupun perilaku yang di kelas itu dibawa ke kehidupan sehari-harinya siswa. Jadi ketika kelas itu kondusif, misalnya siswanya nanti mampu dia akan merubah yang tadinya malas masuk kelas, malas belajar, lebih rajin belajar karena ya kondisi kelasnya nyaman dan tenang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara iklim kelas dan efektivitas pembelajaran. Hubungannya yang pertama yaitu iklim kelas mempengaruhi motivasi belajar. Ini maksudnya gimana? Ada yang mau coba jawab? Oke, silakan dijelaskan Rizky, maksudnya iklim kelas mempengaruhi motivasi belajar gimana? Ketika
meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar. Oke. Dan itu kelas yang kondusif dan kita akan mempengaruhi motivasi anak untuk belajar. Oke, betul sekali teman-teman. Jadi kalau kelas sudah tercipta kondusif, suasananya sudah tenang, aman, dan nyaman, itu pasti motivasi belajar kita akan meningkat. Setuju tidak? Setuju. Sama kayak kita, kalau misalnya suasana kelas kita enak, nyaman, bersih, tenang, kemudian tidak terlalu panas, pencahayaan bagus, itu kan berarti motivasi belajar kita nantinya dengan sendirinya akan meningkat. Kemudian yang kedua, yaitu mendukung keterlibatan aktif siswa, pasti ya. Kalau motivasi belajar kita sudah meningkat, pasti kita mau terlibat. Kita lebih aktif bertanya. Ketika guru menjawab bertanya, kita aktif menjawab. Pasti itu. Jadi kalau ingin kelas sudah bagus, sudah kondusif, motivasi meningkat, pasti keterlibatan akan meningkat. Nah, begitu pun di poin yang ketiga, meningkatkan hasil belajar. Jadi motivasi belajar meningkat, kelasnya kondusif, motivasi belajar meningkat, siswa terlibat aktif, pasti prestasinya akan meningkat. Iya nggak? Iya, betul sekali. Jadi ada banyak penelitian juga yang sudah membuktikan bahwa kondisi kelas yang kondusif itu mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait komponen iklim kelas. Komponennya ini dilihat dari 3 aspek ya. Yang pertama komponen fisik, paham nggak ya teman-teman ya? Komponen fisik itu semua yang ada dalam kelas, mau tembok, papan tulis, meja, kursi teman-teman, ya lantainya, lampunya, LCD-nya, media pembelajaran itu merupakan fisik, komponen fisik. Selanjutnya komponen sosial. Komponen sosial ya hubungan, baik hubungan saya sebagai guru dengan siswa ya, dan hubungan teman-teman dengan siswa yang lain. Nah, selanjutnya untuk komponen akademik. Nah, tadi misalnya metode mengajarnya variatif, itu menandakan bahwa kelas tersebut kondusif. Kemudian kejelasan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita tadi jelas ya. Ketika kita mempelajari materi yang ini, nantinya kita sebagai calon guru itu mampu menciptakan iklim kelas kondusif bagi siswa kita. Selanjutnya pengorganisasian materi pembelajaran itu harus beruntun dari awal sampai akhir. Misalnya mata kuliah kita pengelolaan kelas, nah harus berhubungan dengan pengelolaan kelas, jangan sampai keluar dari materi tersebut. Evaluasi yang adil dan transparan itu harus ada dalam kondisi dalam iklim kelas yang kondusif, dan kesempatan bertanya dan berdiskusi. Jadi gimana 3 aspek ini sudah dipahami belum? Ya. Atau ada pertanyaan terkait 3 komponen ini? Boleh, Bu. Oke, silakan. Misalnya, Bu, Oke. kan salah satu cara untuk menyampaikan peserta ini kelas yang kondusif itu dengan cara variasi metode mengajar yang Oke, betul sekali. Bagaimana pendapat Ibu? Misalnya ada guru yang menjelaskan dengan materi dengan satu metode saja. Oke. Nah, kita harus tahu dulu sejauh mana kemampuan guru ini ya. Jadi pasti seorang guru itu memiliki alasan tertentu ketika dia menggunakan hanya satu metode pembelajaran. Tapi seharusnya itu harus bervariasi metodenya tergantung kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Tapi gimana Bu kalau
budaya sekolah itu maksudnya seperti apa? Misalnya, iya, kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya para siswa masuk pagi harus salaman, cium tangan dulu. Nah, itu adalah ya harus mengucapkan salam, harus menyapa ketika bertemu guru ataupun teman kelas ataupun siswa yang lainnya. Kemudian saling menghormati, saling membantu. Itu adalah contoh budaya kelas yang positif yang mampu menciptakan iklim kelas yang kondusif. Selanjutnya yaitu dukungan keluarga dan masyarakat. Ya pasti ya, kalau tidak ada dukungan dari keluarga, ya jangan sampai kelasnya sudah bagus, kemudian di rumah tidak ikut dievaluasi oleh orang tua, tidak ikut dikontrol oleh orang tua, cuma saja. Oke? Oke, ada pertanyaan terkait faktor yang mempengaruhi iklim kelas? Oke, yang lain lah, jangan masa miskin, wirda, yang lain. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Pertanyaannya? Pertanyaan itu apabila bagaimana kalau budaya sekolah itu belum bisa bersama dengan keluarga siswa sehingga Oke, jadi maksudnya gimana kalau misalnya budaya sekolah itu tidak mencerminkan dukungan keluarga dan masyarakat ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya harusnya budaya sekolah itu pasti mencerminkan hubungan atau hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat. Kalau misalnya ada sekolah yang seperti itu, pasti sudah bisa dipastikan kondisi kelasnya berarti tidak kondusif, karena dari budaya sekolahnya saja tidak mencerminkan hubungan tersebut. Jadi ada baiknya budaya sekolah yang seperti itu harusnya ditinggalkan. Jadi harus dibuat budaya baru yang mendukung hubungan antara sekolah dan keluarga atau masyarakat. Ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang strategi menciptakan iklim kelas yang kondusif. Jadi ada di sini ada 6 strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang positif dan empatik. Positif itu maksudnya gimana ya? Kita harus saling memahami, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh melakukan bullying. Itu adalah komunikasi yang positif dan empatik. Empatik itu harus ada rasa rasa iba, kasih sayang, rasa oh tidak boleh, saya tidak boleh begini, kalau saya diginikan, saya beginikan teman saya juga akan sakit kalau saya diginikan. Nah, misalnya, jadi harus rasa empati itu harus tertanam dalam diri. Oh iya, saya lupa ya. Jadi di WhatsApp grupnya teman-teman itu saya sudah kirimkan link. Itu link tugas yang nantinya kalian kerjakan terkait evaluasi kita materi hari ini. Nah, batas waktu pengumpulannya itu sampai besok sore jam 3. Jadi usahakan sebelum jam 3 teman-teman sudah kirim ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri kuliah ini dengan sama-sama baca majalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mau mengikuti materi hari ini, terima kasih sudah sehat. Oke.